Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Yang saya hormati pimpinan Institut Mosintowo, Lian Gogali, beserta seluruh jajaran teman-teman yang hadir dalam kesempatan ini, dan tentunya hadirin yang hadir pada saat Festival Mosintowo ini. Terima kasih untuk undangannya dan saya mohon maaf tidak dapat hadir langsung. Sebetulnya sangat ingin pergi ke Poso, sudah lama tidak ke sana, tapi ada tugas yang tidak dapat saya tinggalkan pada minggu ini. Jadi mohon maaf, tapi mudah-mudahan kali berikut saya juga bisa hadir secara langsung. Saya pertama-tama tentu ingin mengucapkan juga selamat ya atas terselenggaranya Festival Mosintowo. Dan tema yang dipilih kali ini untuk festival ini juga sangat penting ya, soal tanah, air, dan hutan gitu ya. Karena kita tahu bahwa salah satu tantangan besar yang kita hadapi sekarang ini justru terletak pada hubungan manusia dengan alam ya. Kita mungkin mengikuti berita-berita tentang perubahan iklim ya, yang manifestasinya itu sangat buruk gitu ya. Banjir besar terjadi di mana-mana. Di tempat lain justru yang terjadi sebaliknya adalah kekeringan yang berkepanjangan sehingga gagal panen. Belum lagi naiknya permukaan air laut di banyak tempat ya, seperti di negara-negara Pasifik sekarang sudah dalam keadaan yang sangat genting ya, karena air laut itu naik terus. Dan tentu pengalaman kolektif kita baru-baru ini, pandemi COVID, yang tidak lain juga adalah buah dari kerusakan habitat hewan liar yang membuat mereka bercampur dengan habitat manusia ya, sehingga kemudian lahir pandemi COVID-19. Nah, semua ini membuat kita sekarang berpikir ulang ya tentang hubungan manusia, hubungan kita ini dengan alam sekitar. Kenapa saya bilang berpikir ulang? Karena untuk waktu yang cukup lama kita sudah terbiasa ya menganggap alam itu seperti sumber yang tidak ada habisnya. Alam itu sesuatu yang ada di luar sana, berbeda, tidak terlalu kita pikirkan, dan timbul juga jarak ya yang saya kira cukup besar gitu antara masyarakat manusia dengan alam ya, terutama kita yang hidup di kota merasa tidak punya kepentingan gitu ya untuk menjaga kelestarian hutan ya, atau menjaga laut, menjaga sungai, karena yang hadir pada kita yang hidup di kota ini adalah produk akhirnya ya dalam bentuk pangan gitu ya. Jadi kita punya jarak yang kemudian menimbulkan banyak soal ya, ketika yang namanya nature dengan culture gitu itu terpisah gitu. Dan tentu ini sesuatu yang disayangkan gitu ya, bahwa jarak ini kemudian punya implikasi yang luar biasa dalam kehidupan sosial kita. Nah, kita bersyukur gitu ya bahwa di banyak sekali masyarakat kita ini tradisi yang mengingatkan kembali bahwa alam ini adalah saudara kita ya, bahwa kita sebetulnya adalah bagian dari alam. Itu cukup kuat ya. Jadi tradisi-tradisi seperti ini cukup kuat, dan kita melihat di banyak ekosistem seperti gunung, danau, hutan, sungai gitu punya ekspresi budaya yang sangat spesifik, yang sangat khas. Dan di Poso sendiri saya kira ini sudah disadari juga sejak lama gitu ya. Di setiap pesta adat kita tahu ada Mobolingoni ya, ada orang juru dongeng yang mengisahkan ya, tradisi lisan yang mengisahkan legenda, cerita bagaimana alam sekitar melahirkan manusia pertama dan mengajari bagaimana caranya hidup ya. Di situ kita melihat ya bagaimana keterikatan antara manusia dengan alam begitu eratnya ya. Kita tahu tarian adat Moreno juga adalah lingkaran persaudaraan dengan alam sekitar. Jadi ada banyak sekali ekspresi budaya seperti ini yang menunjukkan betapa masyarakat di masa lalu memiliki hubungan yang sangat erat ya, kesadaran yang sangat erat bahwa mereka adalah bagian dari alam gitu. Dan ini saya kira adalah sesuatu yang sangat penting ya, karena di sini kita membuat ya kita sebagai manusia menjadi lebih bersahaja ya, ketika kesadaran itu timbul bahwa kita sebenarnya adalah komponen dari sesuatu yang lebih besar, dan kita sangat bergantung juga sebetulnya pada alam itu, sehingga sikap congkak ya, arogan, merasa lebih dari yang lain itu
bisa diredam, bisa diperkecil ya, dan membuat kita menjadi lebih bersahaja. Dan saya kira itu esensi dari kebudayaan ya, mengerti betul posisinya di dalam alam raya ini, menyadari segala keterbatasan yang kita miliki, bersikap terbuka karena keterbatasan itu, dan dengan sendirinya membuat sikap atau membangun sikap yang sifatnya lebih inklusif gitu ya, lebih melibatkan ya, lebih memahami ya hubungan satu sama lain yang saling bergantung itu. Dan tentu ini adalah nilai-nilai yang tidak bisa dipidatokan ya, tidak bisa diajarkan secara verbal gitu ya, tetapi memang harus melalui praktik bersama. Dan apa yang dilakukan melalui festival ini menurut hemat saya adalah itu ya, bagaimana caranya menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran praktek yang mendekatkan kita dengan alam sekitar gitu ya, dan betul-betul memberi tempat yang pantas ya kepada ekspresi budaya ini, menghargainya, mempelajarinya, dan juga menjadikannya sebagai sarana kita untuk membangun satu kebudayaan atau satu kebiasaan bersama ya, yang kembali menghargai alam itu tadi. Dan saya mendengar laporan ya bahwa festival ini pertama kali diadakan 2016 sebagai Festival Hari Bumi, Hasil Bumi, mohon maaf. Dan sekarang ini sudah berhasil mengkonsolidasi lebih banyak desa ya, ada anggota-anggotanya juga semakin banyak, masyarakat yang terlibat semakin banyak, dan ini saya kira adalah capaian yang luar biasa, bukan karena jumlahnya gitu ya, tetapi memperlihatkan bahwa gerak bersama kita untuk memuliakan alam ini, panggilan itu mendapat sambutan yang baik dalam masyarakat. Dan itu saya kira bagi kita yang sering menyelenggarakan kegiatan adalah kebahagiaan yang paling tinggi ya, ketika masyarakat merasa memiliki festival itu ya. Jadi bukan hanya keinginan dari 1-2 orang, tapi sudah menjadi satu keinginan dan gerak bersama. Nah, tentu harapan saya ke depan festival ini juga menjadi inspirasi ya bagi teman-teman di banyak daerah yang lain, dan sama-sama kita nanti bergerak ya untuk terus memajukan kebudayaan dan menghidupkan kembali ya kekuatan alam ya, kehadiran alam di dalam kebudayaan kita. Saya kira itu yang bisa disampaikan, dan terima kasih sekali lagi undangannya. Mudah-mudahan kali berikut kita bisa jumpa secara langsung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.